Baik, selamat pagi semuanya yang ada di sini. Saya akan mentutorialkan video pembelajaran tentang bahan ajar atau materi yang sudah saya berikan ke kalian semua yang ada di sini supaya kalian bisa mengikuti cara-cara atau tutorial yang akan saya berikan. Nah, untuk tutorial kali ini itu adalah analisis one way atau analisis satu arah. Jadi untuk analisis one way itu sendiri itu menggunakan dua uji. Yang pertama ada uji T statistika, kemudian untuk yang kedua dengan menggunakan uji Z statistika. Nah, untuk video pembelajaran kali ini saya akan mentutorialkan tentang uji T dari statistika dengan one way atau satu arah. Kemudian untuk tutorial yang akan saya gunakan itu menggunakan aplikasi Excel. Silahkan kalian yang ada di rumah tentunya bisa membuka laptop masing-masing atau HP masing-masing yang punya aplikasi dari Excel itu sendiri. Sebetulnya untuk menghitung statistika itu ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan cara konvensional atau menghitung secara manual, baik itu menggunakan tangan ataupun menggunakan alat bantu kalkulator gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan Excel. Excel yang akan saya apa namanya tutorialkan atau eh, memberitahukan ke kalian yang ada di sini itu menggunakan tutorial menggunakan Excel. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dengan menggunakan SPSS. Kalau dengan menggunakan SPSS itu adalah sebuah aplikasi yang memang itu dirancang khusus untuk menganalisis dari suatu metode penelitian. Jadi untuk SPSS sendiri tinggal memasukkan data baik itu one way ataupun two way, kemudian nanti secara otomatis dianalisis oleh sistem. Tapi untuk saya yang akan tutorialkan ke kalian itu adalah menggunakan cara Excel, yaitu gabungan antara konvensional kemudian dengan bantuan kalkulator dari Excel itu sendiri gitu ya. Nah, untuk materi dari one way itu kan sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu dan mungkin di materi yang kemarin itu hanya menggunakan sebatas PPT, kemudian dan lain sebagainya. Dan saya akan mentutorialkan bagaimana cara menganalisis one way atau analisis satu arah uji T dengan menggunakan Excel, dengan menggunakan aplikasi Excel ya. Nah, eh, Nah, baik. Di sini itu saya sudah membuat contoh dua kasus, yaitu kasus yang pertama. Kita kasus yang pertama dulu. Jadi di sini kasus pertama itu seorang mahasiswa akan meneliti tentang produksi ikan nila 10 tahun terakhir di tambak X, di mana produksi tersebut didapatkan sebagai berikut. Nah, ini adalah produksi per tahun ya, dari 10 tahun terakhir di tahun 2011 kemudian sampai dengan 2020. Kemudian ini adalah produksi tonnya per hektar. Nah, di sebelah kanan di sini itu ada rumus dari t-test atau T hitung ya, T hitung yang akan kita hitung nantinya. Nah, jika nanti T hitung itu kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya apa yang kita artinya mahasiswa itu produksi produksi yang meneliti tentang mahasiswa yang meneliti tentang produksi ikan nila di 10 tahun terakhir itu ada nggak perbedaan secara nyata atau tidak dilihat dari nanti hasilnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara produksi di 10 tahun sebelumnya dengan 10 tahun berikutnya? Nah, ada nggak sih perbedaan 10 tahun sebelumnya dengan 10 tahun berikutnya? Nah, sekarang kita mulai menghitung ya. Jadi sekali lagi ini bisa menggunakan dengan cara konvensional, jadi menggunakan kalkulator biasa atau bisa dengan bantuan Excel. Jadi
ini saya menggunakan aplikasi Excel ya untuk mengelola data ini. Nah, kemudian yang kita cari itu yang pertama adalah total. Dari 10 tahun terakhir ini berapa produksi yang ditotalkan kira-kira. Nah, kalau untuk total sendiri itu kan rumusnya sum ya. Untuk jumlah itu kan sum. Kemudian kurung buka, kita blok aja dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Kemudian kita enterkan. Nah, hasilnya adalah 105 ton. Kemudian untuk MEAN adalah rata-rata. Jadi rata-rata produksi 10 tahun sebelumnya itu berapa rata-ratanya sih gitu. Berarti kan kalau rata-rata itu rumusnya adalah average. Ya, kalau di Excel itu menggunakan average. Nah, kemudian kita di blok dulu. Nah, ini adalah rata-ratanya. Kalau kalian menggunakan kalkulator gitu ya, secara konvensional berarti nantinya ini dijumlahkan dulu. Jadi 105 ton itu tadi itu dibagi dengan 10. Jadi dibagi dengan tahunnya. Ini kan dari tahun 2011 sampai 2020 itu kan 10 tahun. Jadi 105 dibagi dengan 10, hasilnya 10,5. Kemudian selanjutnya ini adalah simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku sendiri itu biasanya memang sudah diketahui di soal gitu ya. Gitu. Cuma kalau belum itu kita menggunakan aplikasi Excel itu kalau misalnya simpangan baku itu adalah STDEF ya. STDEF. Kemudian dalam kurung kita blok aja semuanya dari 10 tahun sebelumnya ya. Kemudian di enter. Nah, ini adalah hasil dari standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku itu namanya standar deviasi ya, sama aja gitu. Kemudian untuk t-testnya, nah sekarang kita hitung t-testnya, t-hitungnya. Jadi ini adalah inti dari analisis kita kali ini ya. Jadi t-hitungnya itu berapa sih? Nah, t-hitung itu rumusnya adalah X bar dikurangi mu, kemudian dibagi dengan standar deviasi, dibagi dengan akar N, di mana X bar ya, kita tulis dulu X bar, jadi sama dengan dalam kurung, X bar itu adalah rata-rata, jadi rata-ratanya berapa tadi? Rata-ratanya adalah 10,5, ya kan? Kemudian dikurangi dengan mu. Mu adalah mu itu nilai parameter. Nah, nilai parameter. Jadi kan data sebelumnya di 10 tahun terakhir itu kan rata-ratanya adalah 10 ton per hektar. Nah, berarti yang kita gunakan adalah 10 ton. Berarti dikurangi dengan 10 ya. Kemudian kurung tutup. Kurung tutup. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi atau simpangan baku. Tadi simpangan bakunya berapa? Simpangan bakunya adalah ini ya. Nah, ini diklik aja. Kemudian dibagi dengan akar N. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan konvensional, itu akar N itu dihitung dulu ya. Nah, akar N. N-nya berapa sih? N itu kan jumlah sampel. Jadi ini jumlah sampelnya ada berapa? Ada 1 sampai dari 2011 sampai dengan 2020 itu sampelnya ada 10. Berarti akar N adalah akar dari 10. Nah, kalau kalian menggunakan metode konvensional itu berarti diakarkan dulu 10-nya, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, karena kita menggunakan Excel, berarti akar N. Jadi akar itu adalah SQRT ya, SQRT. Kemudian dalam kurung 10 ya kan? Karena jumlah sampelnya ada 10. Kemudian kurung tutup. Setelah itu kurung tutup lagi. Ya. Oh, maaf. Kita ulangi dulu. Berarti C dibagi dengan standar deviasi ya.
standar deviasi, kemudian dibagi dengan SQRT dalam kurung 10 kurung tutup sama dengan X bar. Ini, aduh, sorry. Sama dengan dalam kurung X bar dikurangi dengan 10 kurung tutup ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi, kemudian dibagi dengan SQRT 10 ya, kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi. Maaf, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi untuk t-testnya itu adalah sama dengan dalam kurung X bar adalah meannya, kemudian dikurangi dengan 10 ya, kurung tutup, kemudian dibagi dengan kurung buka lagi, standar deviasinya adalah ini, kemudian dibagi dengan SQRT ya 10 ya kan, dalam kurung lagi. Nah, ini adalah t-testnya. Jadi tadi maaf tadi kurang ini ya tanda kurung di sini. Kemudian untuk t-tabelnya. Jadi untuk t-tabelnya itu adalah kita bisa mendownload t-tabel atau tabel T baik secara one way ataupun two way. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk yang di Excel itu ada rumus untuk tabel T. Rumusnya itu adalah sama dengan kemudian TINF ya, TINF dalam kurung di sini ada probability. Nah, probability itu apa sih? Probability itu adalah derajat kepercayaan atau yang disebut sebagai prosentase derajat kepercayaan. Nah, semakin tinggi prosentase derajat kepercayaan itu semakin tinggi pula analisis data yang akurat gitu. Jadi kita menggunakan probability sample itu adalah 95%, di mana kalau didesimalkan itu adalah 95% itu adalah 5%. Jadi tingkat kesalahannya itu adalah 5% ya. 5% kalau didesimalkan adalah 0,05. Kemudian di sini kita ikuti aja apa yang ada di sini. Kemudian koma ya kan. Deck freedom. Jadi deck freedom itu adalah nilai dari jumlah sampelnya. Jadi kan jumlah sampelnya adalah 10 ya kan. 10 kemudian dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan 1 yaitu 9. Kemudian kurung tutup enter. Nah, ini adalah tabel T atau T-tabelnya. Kemudian untuk pertanyaan ini, apakah ada perbedaan produksi 10 tahun sebelumnya dengan 10 tahun berikutnya? Nah, jadi T hitungnya berapa tadi? T hitungnya adalah 1,33. Kemudian T-tabelnya itu adalah 2,26. Berarti dia lebih kecil ya kan? Berarti dia lebih kecil dari 2,26.
Artinya berarti produksi, jadi kesimpulannya adalah produksi 10 tahun sebelumnya dengan 10 tahun berikutnya berbeda, tidak nyata. Berarti tidak ada pengaruh yang nyata gitu loh antara produksi 10 tahun sebelumnya dengan 10 tahun berikutnya gitu. Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, nah di sini saya ada kasus yang kedua. Jadi yang pertama itu contoh kasus yang kedua ini adalah Pak Tony adalah seorang breeder di lab laboratorium CPP ya, Central Proteina. Jadi di tambak itu terdapat benih ikan lele yang dipelihara selama 1 tahun dan memiliki SR atau sulfite, jadi kelulus hidupan itu sebesar 90%. Kemudian benih tersebut terbagi menjadi 10 kelompok menurut ukurannya. Jadi benih itu dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan size-nya gitu. Kemudian setiap minggu Pak Tony ini melakukan pengecekan secara berkala. Jadi dicek gitu loh. Nah, pada minggu ke-12 ternyata diperoleh rata-rata sulfur rate-nya itu sebesar 88% dengan simpangan baku 3,33. Nah, ini simpangan bakunya kan sudah diketahui. Berarti kita nggak perlu mencari lagi. Nah, sama di sini juga sudah saya tampilkan rumus dari T hitungnya. Kemudian pertanyaannya, apakah dari pengamatan survivor tersebut sudah terjadi kematian benih yang dipelihara selama 1 tahun? Artinya pasti sudah ada kematian benih selama 1 tahun. Tetapi ada nggak sih beda nyatanya gitu antara antara yang dipelihara 1 tahun ini gitu. Kemudian kita hitung ya, kita mulai hitung. Jadi untuk rata-ratanya tadi rumusnya adalah average ya, average. Kemudian kita ini log average-nya. Nah, ini apa namanya? Persen ya, dalam persen, tapi ini saya hitung, saya persennya dihilangkan dulu nggak apa-apa karena sama aja, karena semuanya persen. Kemudian untuk simpangan baku, nah simpangan baku kan sudah diketahui. Coba ya kita menggunakan rumus Excel untuk simpangan baku STDEF dalam kurung. Nah, sama ya, untuk simpangan bakunya adalah 3,3. Nah, sekarang kita mulai nih T hitungnya. Jadi T hitungnya itu adalah apa? Ini rumus ini. Jadi kita mulai hitung berarti sama dengan kurung buka dulu. Nah, X bar adalah rata-rata sampel. Jadi rata-rata sampel awalnya itu adalah 90%. Nah, ya kan? Jadi kita tulis 90. Kemudian dikurangi dengan mu atau nilai parameternya. Jadi nilai rata-rata parameternya setelah minggu ke-12. Ya kan, rata-ratanya adalah 88%. Jadi kita tulis 88 kurung tutup ya. Kemudian dibagi kurung buka lagi ya, jangan lupa tadi kelupaan soalnya kurung bukanya. Kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi dimasukkan ini ya, standar deviasi. Kemudian dibagi dengan akar N. Nah, akar N bisa kalian cari sendiri secara konvensional dengan kalkulator ya. Akar dari 10. Kalau misalnya di Excel itu rumusnya adalah SQRT. SQRT berarti sampelnya sama ya kayak tadi. Ada 10 kelompok, berarti ada 10 sampel. Kemudian dalam kurung, kita kurung lagi 1 kali.
Ya kan? Nah, ini adalah T hitungnya. Kemudian T tabelnya, karena kasus 2 sama kasus 1 itu sama aja ya, maksudnya sampelnya, jumlah sampelnya itu ada 10, berarti otomatis T tabelnya itu sama dengan kasus yang pertama. Jadi untuk T tabelnya kita menggunakan TINV dalam kurung tadi tingkat kesalahannya adalah 5% ya, berarti 0,05, kemudian koma sampelnya ada 10 dikurangi 1 berarti 9. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi kesimpulannya itu gimana nih? Berarti kan kesimpulannya adalah jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, artinya berbeda tidak nyata. Berarti kan karena T hitungnya itu adalah 1,897, itu lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,262. Ya, berarti artinya pengamatan SR tersebut sudah terjadi kematian benih yang dipelihara selama 1 tahun tidak berbeda nyata. Berarti kematian benih tersebutnya selama 1 tahun dari SR 90% ke 88% itu memang sudah terjadi kematian benih, tetapi tidak berbeda nyata, artinya tidak terlalu signifikan gitu loh perbedaannya. Kecuali kalau memang T hitungnya itu dia lebih besar dari T tabel, maka pertanyaan tersebut itu berarti dia menolak H0, artinya ada perbedaan yang nyata. Nah, biasanya kalau yang seperti itu kita lanjut ke uji BMT atau uji selanjutnya untuk menguji berapa sih signifikannya gitu. Nah, tadi kan kalau misalnya yang uji T ini hanya dia menyebutkan kalau ini berbeda nyata atau tidak nyata. Nah, ketika berbeda nyata berarti kita kan harus menggunakan uji BMT untuk selanjutnya nanti kita ujikan berapa sih gitu loh perbedaan yang signifikan gitu loh. Apakah perbedaan signifikannya itu tinggi sekali atau rendah sekali, itu kan tergantung dari nanti uji BMT-nya gitu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan tentang ini ya, T tabel. Jadi T tabel yang sudah saya dapatkan sekarang diingat-ingat T tabelnya itu adalah 2,26 gitu ya. Dengan sampelnya itu adalah 10 sampel tapi dikurangi dengan 1. Rumusnya memang seperti itu. Jadi untuk melihat t-test atau untuk melihat t-tabel itu memang jumlah sampelnya itu dikurangi dengan 1. Nah, ini kita stop dulu share-sharingnya. Maaf. Kemudian kita pilih, nah ini. Jadi di sini ada titik presentasi dari tabel T. Nah, di sini kan ada sampelnya itu ada 1 sampai dengan 200 ya. Jadi karena tadi 10 ya kan, sampelnya cuma 10, jadi kita nggak usah ke bawah. Jadi cukup di sini aja. Nah, tadi tingkat kepercayaannya itu berapa? Tingkat kepercayaannya itu adalah 0,05 karena 5%, ya kan?
Jadi kita melihat di sini, kemudian untuk jumlah sampelnya itu adalah 10 dikurangi 1. Artinya ada 9. Ya kan, ada 9. Nah, di sini kita tarik aja garis set 9 ke 0,05. 2,26 sama nggak sama Excel yang tadi? Sama ya. Jadi T tabelnya itu adalah 2,26. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya tabel distribusi ini ya, tabel distribusi apa? Tabel T ini kalian nggak usah ngitung dengan cara Excel. Ya udah kalian cukup hitung T hitungnya aja gitu loh berapa. Nanti setelah itu kalian cocokkan. Jangan lupa nanti untuk sampelnya, jumlah sampelnya itu dikurangi dengan 1. Karena itu sudah rumusnya. Jadi kalau misalnya jumlah sampelnya adalah 10, berarti ya dikurangi dengan 1 gitu. Jadi ini ada 9, tadi ada 10 dikurangi 1 jadi 9. Kita tarik aja garis di 0,05, jadi 2,26. Kalau misalnya tingkat kesalahannya itu misal 2% gitu, misal 2% nih, berarti kan jadinya 0,02 ya kan, berarti nanti bergeser lagi ke sini, jadi 2,8 itu. Jadi untuk cara lihatnya itu adalah seperti itu ya semuanya. Jadi nanti ini saya share juga untuk distribusi tabel T gitu. Ya, cukup sekian untuk video pembelajaran tutorial tentang analisis one way dengan menggunakan uji T statistika. Jadi untuk video pembelajaran selanjutnya, karena ini masih di analisis satu arah atau analisis one way, itu untuk video pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan dengan uji Z. Nah, kira-kira bedanya apa sih uji T dengan uji Z? Di mana apa yang akan kita sebagai seorang peneliti gitu, saya kalian gitu yang nantinya akan jadi seorang peneliti, itu gimana sih cara menganalisis data ketika ada misal data sampelnya seperti ini, terus kita ujinya pakai apa sih? Ujinya one way, two way, kemudian pakainya uji T, uji Z, atau uji Duncan atau BNT ya, pokoknya itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Karena uji one way itu atau uji satu arah itu adalah uji yang paling simple di antara pengujian-pengujian yang lain gitu. Jadi walaupun simple tapi harus akurat ya datanya. Jadi kalau misal kalian punya dua variabel X dan Y gitu misal, tadi kan X-nya tahun, Y-nya misal apa namanya jumlah ton gitu ya. Jadi kan ada satu cuma satu maaf satu variabel maksud saya. Jadi kalau uji one way itu kan satu arah atau satu variabel. Jadi tahunnya eh, tahunnya kemudian di sampingnya itu ada jumlah populasi atau jumlah produksi gitu kayak yang tadi. Berarti kan hanya kita memplottingkan dari misal X ke Y gitu. Cuma itu aja kayak gitu. Jadi itu kan harus ada uji data yang akurat gitu. Jadi sekian dari video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan saya harap kalian juga bisa mengikuti dari rumah ya, dari rumah, dari manapun gitu, walaupun menggunakan Excel. Saya yakin di zaman sekarang HP juga sudah ada aplikasi Excel, jadi mungkin saya masih belum tahu ya di HP itu bisa nggak untuk misal mencari rata-rata, mencari jumlah itu karena saya belum pernah. Tapi yang jelas untuk apa namanya yang di Excel, yang di laptop PC itu jelas sudah bisa ya. Tetapi yang saya terapkan tadi itu juga bisa menggunakan metode konvensional. Entah kalian menghitung sendiri atau menggunakan kalkulator gitu. Kenapa saya menggunakan Excel ya? Itu biar mempermudah aja. Kalau saya secara konvensional, saya yakin durasinya akan jauh lebih lama daripada yang saya menggunakan Excel gitu. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, saya tunggu video pembelajaran yang selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.